Kalian pasti kesel banget di umur 25 sampai 30 tahun ketika kalian jadi sandwich generation dan kalian ada di fase quarter life crisis. Ini sesuatu yang nggak mudah untuk kalian lewati. Pasti kan kalian lewat, dan ini dua hal yang gue lakuin ketika gue ada di fase ini. Dan dua-duanya ada. Sandwich generation, harus menanggung keluarga, dan juga di quarter life crisis sementara teman-teman gue udah achieve banyak hal. Kalian harus nonton sampai akhir karena yang kedua ini paling penting, yang membuat kita bisa keluar dari itu semua dan naik level di kehidupan kita. Quarter life crisis itu mungkin familiar buat beberapa orang, tapi gue kejelasin sedikit. Quarter life crisis adalah perpindahan season atau musim kehidupan yang dimana kita bisa jadi lebih kuat atau menjadi hilang selama-lamanya dari dunia. Karena tekanan dari sosial di luar, udah married belum, dan lain-lainnya lah. Sekolah kenapa bisa di sini, itu jelek banget. Itu faktor eksternal semuanya, dan ketika kita nggak bisa lewat, ketika kita nggak punya mindset yang bener, ini quarter life crisis itu bahaya banget. Bahkan di Gen Z ini banyak banget yang bunuh diri karena quarter life crisis ini. Apalagi kamu yang sandwich generation, kamu harus tonton sampai akhir karena tips yang kedua ini matters banget dan penting banget untuk kalian dengar. Tips yang pertama, kita nggak boleh membandingkan, karena membandingkan membuat kita nggak fokus dan nggak bisa ngerjain hal yang kita lagi kerjain. Yang pertama adalah jangan membandingkan, karena membandingkan akan membuat kita nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dan percayalah, ketika kita membandingkan, hidup orang lain tuh nggak seenak apa yang kita lihat di luar. Kita nggak tahu orang itu akan sampai mana mengerjakan hal yang dikerjakan hari ini. Yang kedua, percaya nggak percaya, ini adalah faktanya yang gue udah lakuin, dan dulu gue gak percaya dan susah banget ngelakuin ini, yaitu menghormati dan memaafkan orang tua. Mungkin orang tua kalian adalah orang tua terjelek yang membuat hati kalian sakit dan membuat kalian gak bisa mencapai mimpi kalian. Tapi percayalah, ketika kita memaafkan dan menghormati orang tua, banyak pintu yang terbuka. Perkenalan Tuhan ternyata diawali dengan cara kita memaafkan dan menghormati orang tua. Jadi pastikan kalian melakukan hal yang kedua ini, karena ini adalah pintu gerbang untuk kita sampai kepada janji Tuhan. Tetap semangat semuanya, jangan membandingkan diri kalian, dan hormati serta maafkan orang tua. Kalau mereka belum jadi orang tua yang baik, it's okay, tapi tetap doakan mereka, karena mereka adalah alat Tuhan untuk membuat dirimu menjadi lebih baik di dunia.